Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bagus Ibu pertanyaannya, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka pertanyaannya yaitu bagaimana kiat agar kita gemar bersedekah terutama dalam bulan Ramadan. Kiat yang pertama adalah mengetahui keutamaan bersedekah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui keutamaan bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah seperti dia menanam satu biji, kemudian tumbuh 7 bulir, kemudian dilipatkan menjadi 700. Dan Allah Subhanahu wa taala melipatkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Nah, kalau kita mengetahui keutamaan seperti ini, kita semangat bersedekah. Bersedekah 10.000 akan dilipatkan oleh Allah dikali 7 dikali 100. Berarti 10.000 kali 7 menjadi 70.000, kali 100 menjadi 70.000, berarti 700.000 maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita membuat kita untuk semangat bersedekah. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwa keutamaan bersedekah dilipatkan pahalanya, dilipatkan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan membanyakkan harta sedekah. Ini keutamaan bersedekah. Jadi seseorang ketika mengenal keutamaan bersedekah baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia akan semangat gemar bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah juga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang menghutangi Allah, maksudnya menjalankan hartanya di jalan Allah dengan hutangan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pembayarannya dengan lipatan yang banyak. Nah, ini menunjukkan keutamaan bersedekah yang membuat seseorang semangat untuk beribadah, sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan sedekah yang disebutkan oleh Allah juga di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian nafkahkan, maka niscaya Allah akan menggantinya. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan ini adalah keutamaan sedekah. Apa saja yang kita sedekahkan, besar, kecil, remeh, penting, apa saja yang kita sedekahkan, Allah akan menggantinya yang lebih baik. Adapun keutamaan bersedekah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah berkurang harta dengan disedekahkan. Tidaklah berkurang harta dengan disedekahkan. Maka silahkan Ibu perhatikan orang-orang yang ahli sedekah di sekitar Ibu. Baik itu keluarga, tetangga, karib kerabat, teman yang ahli sedekah, maka niscaya tidak ada yang miskin. Yang ahli sedekah tidak akan pernah ada yang miskin berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga termasuk daripada keutamaan bersedekah adalah orang yang bersedekah, maka niscaya dia akan dijaga dari keburukan. Ya, dia akan dijaga dari keburukan. Nah, ini cara pertama agar kita gemar bersedekah, yaitu mengetahui keutamaan bersedekah berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua agar kita gemar bersedekah adalah kita harus yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengganti harta kita yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa untuk
untuk melipatkan harta kita lebih banyak lagi, ya, karena orang yang bersedekah tidak bisa dia memakai hitungan matematik di dunia. Misalkan 10.000 kurangi 30.000 kurangi 3.000 menjadi 7.000. Kalau seandainya saya punya uang di kantong saya 10.000, saya sedekahkan 5.000, maka berarti sisa uang saya adalah 5.000. Itu hitungan matematik dunia. Tetapi bersedekah memerlukan hitungan matematik keimanan. Caranya bagaimana? 10.000 kita punya uang, 5.000 kita sedekahkan, dan tersisa 5.000. 5.000 ini yang ada dalam kantong kita yang masih tersisa, apabila kita meninggal, maka itu bukan harta milik kita. Tetapi yang harta milik kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah, yaitu yang 5.000 yang kita sedekahkan tadi, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kalikan 7, kemudian kalikan 100. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita harus yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang beriman, bersedekahlah dari harta yang kami berikan kepada kalian. Nah, di ayat yang ke-255 sampai 256, 257, 258, 259, 260, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaannya. Allah Maha hidup, Maha berdiri sendiri, Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak letih mengurus dunia dan seisinya. Allah yang Maha memberikan petunjuk, Allah yang menghidupkan orang yang mati, Allah yang mendatangkan matahari, Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kehidupan setelah kematiannya. Ini kita harus yakin, ya, harus yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, engken kalau bahasa Banjarnya, pemalar kalau bahasa Banjarnya, itu sebenarnya dia sedang bersuudzon terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Suudzon, dia berburuk sangka terhadap kuasa Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir Allah tidak sanggup untuk menggantinya. Makanya ada perkataan menarik, qillatul jud suudzanni billahi subhanahu. Orang yang sedikit kedermawanannya, bakhil, kikir, pelit, ya, sebenarnya dia sedang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang kedua. Harus yakin bahwasanya Allah mempunyai kekuasaan yang bisa menggantikan harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga, agar kita semangat untuk bersedekah, maka kita harus meyakini juga bahwasanya harta kita yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang Anda kumpul-kumpulkan. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali mali, hartaku hartaku hartaku, kata anak Adam. Kita sering mengatakan ini harta saya, ini rumah saya, mobil, motor, ini harta saya, ini uang saya, ini emas, ini harta saya. Padahal kata Rasulullah SAW, wallahi malaka ya bena Adam min malik illa ma akalta fa afnait, au labista fa ablait, au tasaddaqta fa amdait. Demi Allah wahai anak Adam, tidaklah harta yang kamu miliki kecuali yang kamu pakai, dan itu akan rusak. Yang kamu makan, dan itu akan berubah jadi kotoran. Dan yang kamu sedekahkan, itulah yang akan tersisa. Itulah harta sebenar-benarnya. Jadi agar semangat untuk bersedekah, kita harus yakin bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang kita jalankan di jalan Allah. Adapun apabila kita mati, kita meninggalkan rumah megah, mobil mewah, motor, emas, harta, perak, kilauan, itu semua adalah harta yang kita tinggalkan untuk ahli waris, bukan atas nama kita. Ya, bukan atas nama kita. Semoga kita lebih paham tentang hakikat harta dan lebih bersemangat untuk bersedekah, terutama membukakan puasa pada bulan Ramadan ini. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa sedikit pun. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya salah satu gelar bulan Ramadan adalah Syahrul Jud,
yaitu bulan kedermawanan. Maka silahkan ya, gemar-gemarlah untuk berderma dengan harta, dengan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita di amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan umur yang panjang untuk senantiasa bisa meninggal di dalam keadaan Islam. Wallahu alam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.